Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seburuk-buruk perkara dalam agama adalah perkara agama yang diada-adakan. Setiap perkara agama yang diada-adakan dikenal dengan kata al-bid'atu. Setiap bid'ah dalam perkara agama sudah pasti dianggap sesat, dan setiap kesesatan kesudahannya adalah neraka. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kajian untuk syarahnya dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kita lanjutkan untuk insyaallah ba'da Ramadan. Kali ini kita akan memahami di antara satu hadis yang ada di dalam kitab beliau yang ditulis oleh Ibnu Razak Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ada satu hadis yang ini merupakan cerita dari anak paman Rasulullah SAW. Beliau punya dua paman yang seiman. Yang satu meninggal di peristiwa Uhud karena ketidaksetiaan daripada mereka yang tidak setia dengan Rasulullah SAW. Sehingga dalam peristiwa itu kekalahan jelas di pihak Muslim. Dan salah satu yang menjadi satu bentuk kepahitan buat Rasulullah adalah meninggalnya paman beliau, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi ini adalah cerita dari anaknya Abbas bin Abdul Muttalib yang sering kita dengar dengan kata Ibnu Abbas, atau anak laki-lakinya Abbas, atau sering pula kita dengar dengan kata Abdullah bin Abbas. Dan ini adalah satu-satunya sahabat muda yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Putranya Umar enggak, namanya juga sama, Abdullah juga. Putranya Mas'ud juga sama, Abdullah bin Mas'ud, sama juga. Putranya ini adalah putranya Abbas, sama Abdullah bin Abbas. Tapi di antara mereka yang Rasul doakan adalah anak paman beliau ini, dengan doa yang sangat terkenal. Apa kira-kira? Antum masih hafal? Allahumma terus? Iya, artikan mas, aku dibantu. Fakihkanlah dia dalam agama. Apa itu fakihkan? Pahamkan. Terus? Dan ajarnya dia tafsir. Tafsir. Satu-satunya sahabat muda ahli tafsir pertama siapa? Ibnu Abbas. Dan ini menjadi rujukan mereka para sahabat senior. Muftinya dari sahabat senior diantaranya adalah tadi Ibnu Abbas. Semoga Allah ridhoi keduanya. Cerita dari beliau ini sekarang. Di dalam hadis dikatakan, Anda harus buka. Dikatakan demikian. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li. Satu hari, kata Ibnu Abbas, aku di belakang Nabi. Bukan berjalan loh. Dia dibonceng di hewan beliau.
seraya beliau memberikan pengajaran kepada saya. Faqala li, beliau berkata kepada saya. Satu bentuk ketawaduan yang sangat tinggi dari seorang Rasulullah SAW, memboncengkan anak kecil. Kalau kata kecil itu ada kata as-sobiyu, itu 0 sampai 2 tahun. Ini tidak hulam, atau dengan kata lain dengan menggunakan bentuk imalah, ya hulaim, itu 0 sampai 9 tahun. Diberikan satu bentuk tarbiyah, pengajaran, dengan mengatakan, karena beliau seorang yang anak kecil yang keinginan tahuannya tinggi gitu. Salah satunya ketika beliau masuk ke salah satu rumah istri Rasulullah, sekedar ingin tahu toh seperti apa sholat malamnya beliau gitu toh, coba. Jadi anak yang seusia itu sudah berani masuk ke rumah ke rumah pamannya untuk seorang Abdullah, cuman pengen tahu seperti apa sholat malamnya paman Rasulullah ini gitu. Nah, beliaulah kemudian diberikan satu pengajaran yang sangat indah oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya hulam inni u'allimuka bikalimatin, aku ingin ajarkan kepada kamu anak muda dengan beberapa kalimat. Yang pertama adalah ihfadillah. Kalau sudah antum tak kasih clue-nya begini kan antum apa? Ihfadillah yahfadka. Gitu kan? Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga kamu. Ini hadis tidak hanya kaitannya dengan ubudiyah, tapi ini ada kaitannya dengan akidah. Cantik tuh hadis ini. Kemudian yang kedua, ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan dapati Allah berada di hadapan kamu. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta saja ke Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan ke Allah saja, jangan yang lain. Kemudian yang kelima, ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fisyidati. Kenalilah Allah di saat kamu itu ar-rakha. Apa maknanya rakha? Senang, ya. Kenalilah Allah di saat kamu itu senang, bahagia, lagi punya garapan banyak, gitu kan. Pokoknya ar-rakha, sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya'rifka fisyidati. Maka dia Allah akan mengenali kamu di saat kamu susah. Kemudian yang keenam. Betul, yang keenam. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahuilah oleh kamu Abdullah bahwa seandainya seluruh manusia, seluruh umat, mereka itu berkumpul untuk memberikan kemanfaatan kepada kamu dengan sesuatu, mereka itu gak dapat memberikan kemanfaatan kepada kamu dengan sesuatu itu, kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untuk kamu. Apa bukan tauhid ini? Bayangkan, sangat tinggi penekanannya. Mereka ketika hendak memberikan yang terbaik buat kamu Abdullah, mereka gak akan bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, kecuali sesuatu yang baik itu telah Allah tetapkan untuk kamu. Dan selanjutnya, wa'lam, ketahuilah juga, annal ummata, sesungguhnya umat, lawijtama'at, seandainya berkumpul umat itu, ala ayyadurruka, mereka ingin memberikan bahaya
kepada kamu bisyai'in dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in, mereka nggak akan bisa memberikan bahaya kepada kamu dengan sesuatu itu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali sesuatu itu telah Allah tetapkan untuk kamu. Hadis ini panjang. Perawinya adalah At-Tirmidzi. Hadis ini beliau katakan hasan sahih, hasan baik, sahih benar. Nomor hadisnya adalah 2516 untuk Imam At-Tirmidzi. Tapi juga ada perawi lain, Imam Ahmad, nomor hadisnya 2669. Hadis ini dipandang sahih oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa yang Anda sampaikan ini berkaitan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah kepada anak paman beliau. Baik. Yang pertama adalah bicara jagalah Allah. Kalimat ini akan antum cerna seolah-olah begini: Allah butuh penjagaan hambanya. Atau kalimat begini: Rasul nyuruh sama Abdullah bin Abbas suruh menjaga Allah. Mungkin, Anda tanya jadinya, mungkinkah itu? Sangat tidak mungkin. Manusia tidak akan bisa menjaga Allah, bukan Allahnya. Dan kita balik sekarang, Allah tidak akan butuh penjagaan hambanya. Nanti ada ayatnya nanti, Anda tunjukkan. Tapi ini clue-nya Anda berikan di awal dulu sebagai perolahnya. Allah Ta'ala tidak butuh penjagaan hambanya. Walaupun bahasanya tadi, redaksinya tadi, jagalah Allah. Baik. Yang mesti kita jaga dari Allah, bukan Allahnya, adalah al-hududu. Apa al-hudud? Batas-batasnya. Al-hukuku, haknya. Al-awamir, apa? Perintah-perintahnya. An-nawahi, larangan-larangannya. Jadi yang mesti kita jaga adalah bukan Allahnya, tetapi batasan-batasannya, hukum-hukumnya, hak-haknya, perintahnya, dan larangan-larangannya. Sangat banyak. Taib. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala tidak menjelaskan secara keseluruhan, baik itu tentang batasan, baik itu tentang hak, baik itu tentang tadi perintah maupun larangan. Tidak diberikan penjelasan secara menyeluruh. Tetapi beliau sampaikan min a'dhami ma yajibu hafadhahu as-salat. Apa artinya? Min a'dham, di antara yang paling besar yang mesti dijaga, yang wajib dijaga adalah salat. Baik. Itu yang beliau sampaikan. Baik. Termasuk juga adalah dikatakan di sini wa hafadha dzalika huwa al-wuqufu inda awamirillah bil imtithal. Termasuk menjaga itu adalah al-wuquf, menselaraskan diri kita dengan perintah-perintah Allah bil imtithal, dengan melaksanakan. Wa inda nawahihi bil ijtinabi, dengan larangan-larangannya adalah dengan cara menjauhinya. Tapi tadi Anda sampaikan bahwa wa inda hududihi, ketika bicara tentang batasan-batasan Allah adalah fala yatajawazu ma amara bih. Tidak boleh berlebih-lebihan ketika melaksanakan perintah Allah. Tidak boleh. Termasuk tadi min a'zami ma yajibu hafadhahu as-salat. Di antara yang paling besar yang mesti kita jaga adalah sholat. Baik. Bicara tentang sholat, taib, ada ayat yang sangat indah yang beliau sampaikan oleh Ibnu Al-Hambali. Dinukil dari Quran surat berapa? Kalau wa ma khalaqtul jinna, surat apa itu? Adalah surat keberapa? 59 yang benar. Kebablasan enggak itu? Surat 56 itu kebablasan kali. Adalah surat keberapa itu? Inilah cara saya. Jadi ketika tadi antum hanya
melihat, menyimak. Sekarang tak lempar bola panas, ternyata antum langsung ada yang 59, ada yang 56 ya. Di mana? Ada riat 56? Di mana awaknya tuh? Bulang 55 Ar-Rahman kok. Ayo. Ya, 59 Al-Hasyr loh, hati-hati loh. Jangan diganti-ganti nama surat. 51 apa? 51. Lah, 51. Ayatnya berapa tuh? Baru yang dikatakan beliaunya ini 51 ayat 56, jangan 59, kebablasan lagi antum. Tafadhol coba dibaca. Yuk silakan. Anda minta tolong, Mas langsung baca aja, ketemu enggak apa-apa. Ini yang depan Anda. Antum ketemu belum? Coba 51 56. Baik, ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artikan coba. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Khabar dari Allah Ta'ala kepada kita. Apa khabar? Informasi ya. Informasi Allah Ta'ala kepada kita bahwa tidak diciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Tengok kata-kata ini, melainkan agar mereka beribadah. Antum akan muncul satu bentuk pengertian begini, seolah-olah lagi Allah butuh dengan apa yang kita kerjakan supaya mereka beribadah kepadaku. Saya gunakan kata Indonesia yang lain. Saya ngasih biaya dia supaya dia taat ke aku. Aku ngasih sumbangan ke dia itu supaya dia patuh sama saya. Jadi ketika aku sudah kasih sumbangan, dia nggak patuh, aku kecewa. Taib. Allah huwa al-mun'im. Apa al-mun'im? Pemberi nikmat. Allahu huwa al-mutafadzil. Pemberi karunia. Ketika sudah Allah kasih ke kita, ternyata kita tidak cerdas. Kecewakah Allah? Tidak ada kata kecewa. Tidak ada kata kecewa. Allah tidak akan pernah ada kata kecewa. Termasuk tadi, Allah tidak butuh dengan kegiatan hambanya, termasuk sholat. Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan surat 51 ini, ayat yang ke-56, dalam kitab beliau, Thariqatul Hijratain, halaman 37. Beliau katakan demikian, lam yakhluq al-jinna wal insa lihajatin ilaihim, wala liyarbiha ilaihim. Allah menciptakan jin dan manusia tidak karena Allah butuh dengan hajat. Allah bukan karena ada hajat dengan mereka. Dan liyar biha ilaihim. Allah juga tidak apa? Yarbih, artinya robaha yarbihu. Untung. Allah tidak cari keuntungan di balik penciptaan itu, sama sekali tidak. Jadi akhirnya apapun yang kita kerjakan, Allah sama sekali tidak mengambil bagian dari itu. Baik. Nah, sekarang bicara tentang sholat, tadi dikatakan min a'zam ma yajibu hawadah as-sholat. Ayatnya berbunyi demikian. Antum nak pancing tadi. Sudah awal dengan enggak apa keliru enggak apa. 59 lah, 56 itu